Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bahriza Nugraha dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2110631110172. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Salah satu isu penting dalam kontestasi politik di berbagai negara, tak terkecuali negeri dengan mayoritas agama Muslim, adalah mengenai kepemimpinan perempuan. Dalam realitas sehari-hari maupun kondisi politik terkini, sudah mulai banyak perempuan dengan jabatan strategis. Contohnya baik di komunitas, organisasi, maupun pemerintahan mulai skala daerah hingga nasional. Sayangnya, polemik soal kepemimpinan perempuan tidak sesederhana itu. Meskipun dalam kerangka demokrasi, perempuan dapat dan boleh diangkat menjadi pemimpin. Nyatanya, dalam mengungkapkan hal itu banyak sekali hambatan struktural, bahkan teologis yang menghambat perempuan menjadi pemimpin. Apa yang disebut pemimpin di sini sangat luas, mulai jabatan, pemerintahan atau kedinasan, komunitas agama, sampai organisasi kemasyarakatan. Dalam konteks ajaran Islam, hadis mengenai kepemimpinan perempuan sering disebut dan didiskusikan sebagai salah satu isu yang menghambat perempuan di masyarakat. Salah satu hadis yang sering disebut adalah Hadatsana Utsman ibnul Haytham, Hadatsana Aufun anil Hasan, an Abi Bukro taqala laqad nafa'anillahi bi kalimati sami'tu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kitu an al-haq bi ashabil jamal fa uqatila ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad malaku alaihim binta kisra qala lan yafliha qaumun walau amrohum ro'ah, yang artinya dari Utsman bin Haisam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakroh berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW. Pada hari menjelang perang Jamal, setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kista sebagai pemimpin. Beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang politik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai. Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakroh yang bernama Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis ini seperti disebutkan dalam hadis di atas yang merujuk pada Abu Bakroh. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Nah, salah satu konsekuensi yang dihukum sahih adalah ia dapat menjadi dasar hukum atau hujjah dalam syariat. Dari pernyataan Nabi, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Inilah debat panjang soal kepemimpinan perempuan yang terjadi. Ketika mulai dengan komentar para ulama, khususnya ahli hadis dan ahli fikih tentang makna riwayat Abu Bakro tersebut, para muhadisin sudah menyepakati kesohihannya. Salah satunya karena telah memenuhi standar Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmizi juga menyebutkan hadis hasan sahih. Asbabul wurud atau sebab diturunkan hadis tersebut.
oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan, rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya. Ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surah dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuan yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebih keterangan dalam Irsyadus Syari Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qatalani dan Tufatul Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Dalam Subul Salam Syarh Bulughul Maram karya Imam As-San'ani disertakan juga komentar bahwa perempuan telah ditetapkan syariat untuk menjadi pemimpin di rumahnya. Hal ini meniscayakan bahwa urusan domestik kerumah tanggaan adalah tanggung jawab perempuan, dan di sanalah ia dapat memimpin. Dengan beragam catatan di atas, sementara dapat kita simpulkan bahwa pandangan ulama klasik yang dominan adalah tidak tepatnya mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Dalam hal ini adalah terkait persaksian, qodhi, serta imamah kepemimpinan pemerintahan. Oke, pelajaran yang dapat kita ambil pada pembahasan kali ini seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang dimana berbunyi, tidak beruntunglah suatu kaum yang dimana urusannya diserahkan kepada wanita. Mungkin turunnya hadis ini ada banyak ya pendapat, agak bingung juga sih, karena di hadis lain disebutkan kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, di mana setiap kalian adalah pemimpin yang akan dimintakan tanggung jawabannya. Nah, di sini ada pendapat Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan beruntung sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu juga berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat, merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin, karena pemimpin harus banyak tampak di masyarakatnya, dimana pemimpin harus banyak bersosialisasi kepada masyarakatnya. Dan mungkin itulah salah satu alasan kenapa turunnya hadis ini. Ya, mungkin sekian pembahasan pada kali ini. Saya Rahmat Fariza Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.